Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI Kalimantan Tengah gelar musyawarah wilayah pertama. Dalam musyawarah ini, pemirsa, ALFI menyuarakan permasalahan BBM dan infrastruktur yang selama ini jadi kendala kelancaran arus barang. Musyawarah wilayah atau musil pertama ALFI Kalimantan Tengah digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Selasa 6 Desember. Musyawarah ini salah satunya membahas permasalahan yang dihadapi pelaku angkutan barang. Sekretaris ALFI Kalimantan Tengah Budi Hartono menyebut yang menjadi kendala kelancaran angkutan barang di Kalimantan Tengah adalah BBM solar serta infrastruktur khususnya jalan. Budi menjelaskan solar subsidi yang salah satunya diperuntukkan bagi angkutan logistik sangat sulit didapat. Pelaku angkutan barang umumnya menggunakan solar non-subsidi atau Dexlight. Kondisi yang disebut merata terjadi di wilayah Kalimantan itu membuat harga barang menjadi mahal karena tingginya biaya distribusi akibat penggunaan solar non-subsidi. Menurut Budi, akan percuma jika pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk subsidi BBM solar jika tidak tepat sasaran. Kesulitan kita pengusaha angkutan khususnya atau pengusaha logistik untuk mendapatkan BBM yang sesuai pekerjaan kita. Semakin lancar logistiknya, semakin murah biaya logistik, negara itu semakin makmur. Jadi kalau kita kelihatan kita kendala sudah infrastruktur gak memadai, BBM juga ini. Yang menjadi beban adalah siapa? Ya masyarakat. Lihat aja itu kan inflasi di daerah kita kan paling tinggi. Itulah salah satu yang kita prihatinkan selama ini. Daripada uang dibuang-buang, pemerintah itu selama ini kan membuang uang percuma tidak pada tepat sasarannya. Jadi kita itu dari pihak pengusaha logistik itu sepakat ya mending sekalian untuk bangun infrastruktur atau dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat yang semua menikmati. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu aja yang menikmati subsidi itu gitu loh. Dewan Pembina ALFI Kalimantan Tengah Zulkifli Nasution mengatakan pihaknya mengharapkan penghapusan solar subsidi untuk wilayah Kalimantan, sehingga anggaran besar subsidi BBM solar tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan guna memperlancar arus transportasi. Solar subsidi bukan hanya Kalimantan Tengah, seluruh Kalimantan yang menikmati bukanlah yang seharusnya menikmati, artinya angkutan barang, angkutan penumpang, nelayan. Seperti sambutan ketua panitia tadi, jatah di Sampit aja kebutuhan kita 36.000, pasokan dari Pertamina kalau nggak salah ada 40. Kita cuma 15% memperoleh itu dari jumlah itu. Jadi boleh dibilang 6 sampai 70% pelaku angkutan barang di Sampit itu memakai Dexlight sekarang. Maka melalui musil ini anggota-anggota ALFI Kalimantan Tengah akan menelurkan deklarasi Sampit namanya. Pastinya begini, berlakukan satu harga untuk satu kawasan Kalimantan. Artinya tidak ada lagi solar subsidi, yang ada hanya solar non subsidi. Itu kita mulai itu dari Kalimantan, bahwa katakanlah kalau alokasi dana subsidi di APBN itu ada 1 triliun 500 miliarnya ya kita peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pemerintah pusat masih untung 500 miliar, menghemat 500 miliar. Pemerintah Provinsi Kalteng sendiri memperoleh dana untuk pembangunan infrastruktur. Intinya itu. Zulkifli menambahkan, ALFI Kalimantan Tengah berencana mendeklarasikan keinginan pemberlakuan BBM solar satu harga, yakni solar non-subsidi, namun hal itu sulit terwujud tanpa dukungan daerah lain di Kalimantan, termasuk para gubernur. Masud Badarudin, Hayat TV.
Guna mencegah praktik korupsi atau penyelewengan anggaran dana desa, aparatur desa sekabupaten Kota Waringin Timur dikumpulkan guna peningkatan kompetensi, sekaligus peningkatan kapasitas wawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Berikut informasi selengkapnya. Agar aparatur pemerintahan desa di Kota Waringin Timur semakin memahami tugas dan kewenangannya, Selasa 6 Desember digelar peningkatan kapasitas dan penyuluhan anti korupsi, sekaligus evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan dipusatkan di Gedung Serbaguna Sampit dan diikuti oleh sebanyak 504 aparatur pemerintah desa, terdiri dari camat, kepala desa, perangkat desa, tenaga ahli, dan pendamping desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kota Waringin Timur, Sutimin mengatakan, dikumpulkannya aparatur pemerintah desa dalam rangka memberikan pemahaman kepada mereka tentang tugas kewenangannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Melalui kegiatan ini pula diharapkan pemerintah desa dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada, tanpa terjadinya praktek-praktek korupsi atau penyelewengan anggaran dana desa, dan pemerintahan desa lebih siap dan kompeten dalam bertugas. Di samping itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022. Maka hari ini kita laksanakan anti korupsi dari kejaksaan, narasumbernya harapannya adalah untuk pencegahan, nantinya juga kita menghindari adanya penyimpangan dana desa. Nah, untuk penyerapan dana desa, alhamdulillah untuk Kodim adalah pertama untuk Kateng. Di bulan Oktober akhir sudah 100% dan desa sampai ke rekening desa semuanya. Kerjasama yang baik antara seluruh perangkat desa dengan kecamatan, dengan BKD serta KPPN. Kami dari DPMD terima kasih atas semua ini sehingga kita tetap untuk yang maksimal. Dalam kegiatan ini juga turut diserahkan penghargaan kepada 2 nominasi desa anti korupsi di Kalimantan Tengah. Prestasi ini cukup membanggakan karena dari 3 nominasi desa anti korupsi yang ada, 2 diantaranya berada di Kota Waringin Timur. 3 desa tersebut nantinya akan dievaluasi oleh KPK untuk ditetapkan 1 desa anti korupsi di Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, BPS mencatat inflasi di Kota Sampit pada bulan November sebesar 0,08% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 116,56 pada Oktober tahun 2022 menjadi 116,65 pada November tahun 2022. Badan Pusat Statistik melalui rilisnya per 1 Desember 2022 mencatat perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2022 di Sampit secara umum mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada November 2022 di Sampit, mengalami inflasi sebesar 0,08% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 116,56 pada Oktober 2022 menjadi 116,65 pada November 2022. Inflasi pada November 2022 di Sampit terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok kesehatan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok pakaian dan alas kaki, sedangkan kelompok pendidikan relatif stabil. Sementara itu terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan air dan listrik, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin, serta kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan. Komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada November 2022 antara lain tomat, kangkung, rokok kretek filter, telur ayam ras, bawang merah, ikan tongkol, angkutan udara, rokok kretek, minyak goreng, dan susu bubuk untuk balita. Sementara beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain cabai rawit, ketimun, kacang panjang, udang basah, daging ayam ras, beras, ikan selar, bahan bakar rumah tangga, pisang, dan bayam. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV.
Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah mencatat indeks harga konsumen pada November 2022 berdasarkan gabungan dari dua kota acuan, yakni Palangkaraya dan Sampit mengalami inflasi sebesar 0,16%. BPS Kalteng melalui rilisnya mencatat terjadinya inflasi gabungan dua kota acuan itu karena adanya kenaikan indeks harga pada kelompok transportasi, kesehatan, perawatan pribadi, dan jasa lainnya serta kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah. Disebutkan bahwa kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga menjadi pemicu naiknya indeks harga, demikian juga kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada November 2022, berdasarkan dua kota acuan Palangkaraya dan Sampit, terjadi inflasi di Kalimantan Tengah sebesar 0,16% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 115,36. Inflasi tahun kalender yakni November 2022 terhadap Desember 2021 untuk gabungan kota Palangkaraya dan Sampit tercatat sebesar 6,06%. Dan inflasi tahun ke tahun yaitu November 2022 terhadap November 2021 sebesar 6,97%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada November 2022 antara lain angkutan udara, beras, rokok kretek filter, kangkung, tomat, bawang merah, rokok kretek, emas perhiasan, obat dengan resep, dan ikan tongkol. Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada November 2022 antara lain cabai rawit, minyak goreng, kacang panjang, bahan bakar rumah tangga, ketimun, daging ayam ras, udang basah, cabai merah, ikan patin, dan pisang. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Untuk mendukung pelaksanaan Permendagri nomor 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Kearsipan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya merencanakan launching aplikasi Srikandi pada triwulan akhir tahun 2023. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Kearsipan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta sejumlah surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Murung Raya berusaha selangkah lebih maju dan merencanakan aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi bisa dilaunching di akhir tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya, Sahrial Pasaribu, di sela-sela kegiatan sosialisasi penyelenggaraan kearsipan daerah dan pengenalan aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi pada hari Senin pagi. Lebih lanjut, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Murung Raya ini merinci jika pada triwulan pertama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Murung Raya akan melakukan bimbingan teknis bagi seluruh OPD. Selanjutnya pada triwulan kedua dan ketiga, Pemkab Murung Raya sudah bisa menyiapkan sistem aplikasi tersebut untuk kemudian dilaunching pada triwulan keempat tahun 2023. Sementara kegiatan pada hari ini merupakan langkah awal guna melatih setiap petugas OPD agar para petugas mendapatkan pemahaman bahwa arsip itu sangat penting, sehingga mereka diharapkan bisa menerapkan aplikasi dimaksud, serta setiap kepala OPD memiliki tanggung jawab. Kita Murung Raya mengharapkan sistem aplikasi ini 2023 pada triwulan pertama kita bimbingan teknis kepada seluruh OPD. Kemudian triwulan kedua dan ketiga kita sudah bisa menyiapkan sistem aplikasi dimaksud. Nah kemudian harapan kita 2023 pada triwulan keempat kita sudah launching sistem aplikasi ini terintegrasi. Tentunya ini adalah hari ini yang merupakan awal untuk melatih setiap petugas OPD, kemudian juga diharapkan mereka mendapatkan insentif bahwa arsip itu penting dan tugasnya sehingga nanti mereka akan menerapkan aplikasi dimaksud dan setiap kepala OPD itu punya tanggung jawab dan tentunya
harapan kita apabila OPD itu lalai atau tidak melaksanakan kearsipan yang sistem Srikandi ini, mereka akan dapat sanksi tertulis dari Bupati. Nah, tuntut mohon doa restu dan dukungan kepada semuanya bahwa arsip itu sangat penting. Arsip itu juga menyelamatkan bangsa. Ada memori bangsa di sana. Dengan aplikasi ini semua dokumen pengadaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, kearsipan yang bersifat bukan rahasia dapat diakses oleh semua orang dalam waktu yang cepat serta disajikan dalam bentuk multimedia digital. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Terlepas daripada itu pemirsa, Wakil Bupati Murung Raya Rejeki Nor membuka kegiatan sosialisasi penyelenggaraan kearsipan daerah dan pengenalan aplikasi sistem kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya. Puluhan ASN mewakili kantor dinas dan badan, serta kecamatan dan kelurahan atau desa di Kabupaten Murung Raya mengikuti kegiatan sosialisasi penyelenggaraan kearsipan daerah dan pengenalan aplikasi sistem kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya pada hari Senin pagi. Kegiatan yang dijadwalkan akan berlangsung selama 1 hari sejak pagi hingga sore hari tersebut dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangkabalang dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Murung Raya Rejeki Nor. Saat membacakan sambutan, Rejeki Nor memberi apresiasi atas gagasan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya. Karena kegiatan ini menjadi pengingat dan penyadaran kepada semua pegawai yang membidangi akan pentingnya mengelola arsip sebagai bukti sejarah. Kami merasa bersyukur pada hari ini telah membuka acara di Dinas Kearsipan ini tentang sosialisasi tentang kearsipan yang selama ini menurut kami ini kita terlena dengan masa dari masa ke masa dari hal yang lama ke baru. Nah, sehingga dokumen ini yang tidak tersimpan dengan baik. Nah, kami bersyukur alhamdulillah dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini ada Pak Tadi langsung Pak Saribu untuk menyiapkan acara ini. Harapan kami adalah supaya dokumen ataupun arsip yang kita miliki apa saja itu merupakan otentik sejarah pada saat yang kita berjalan, kita jalankan masa yang lalu. Nah, orang bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan selama ini membangun daerah kita Murung Raya, maka ditunjukkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, tanpa itu, di samping dengan memang fakta di lapangan, tetapi juga ada dokumen dan kearsipan yang kita miliki sebagai bentuk otentik sejarah pada saat nanti anak-anak kita, cucu kita, dan juga masyarakat dan juga bangsa ini membutuhkan di mana Murung Raya yang bisa dikenal selama ini dengan bentuk dan wajah yang seperti apa, dokumennya seperti apa, letaknya seperti apa, maka kearsipan inilah yang berbicara bahwa itu inilah sejarah yang telah terjadi selama ini yang dibangun pada saat itu dan sekarang bisa kita lihat dengan bentuk kenyataan demi untuk bangsa dan wilayah dan terkhusus untuk Kabupaten Murung Raya yang sangat kita cintai. Dengan kegiatan ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menunjukkan keseriusannya dalam mengelola arsip sebagai bukti otentik keberadaan Kabupaten Murung Raya dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya nanti
akan menjadi sumber informasi bagi generasi masa mendatang. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Fransaidi, Silva TV. Pada hari ini yaitu Direktur Karsipol Wilayah 1, Bapak Rudianto, mohon izin oleh Bapak Pemerintah Kabupaten Murung Raya. 1, 2, 3. Ya, ada lagi Pak, 1. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.